Halo sahabat penyiaran, selamat datang di program Komisi Penyiaran Indonesia seputar penyiaran. Yang mana nanti saya, Dian Pasek, sebagai host dari seputar penyiaran ini akan membahas tentang dinamika-dinamika yang terjadi di sekitar isu-isu penyiaran. Kali ini sudah datang seorang narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia, Ibu Nuning Rodiah. Ya. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Nuning? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang di pojok seputar penyiaran ini. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tentunya Ibu selaku komisioner di KPI ini bisa memberikan informasi dan juga seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Betul. Yang lagi rame nih Bu, terkait isu kekerasan gitu kan. Atau yang kemarin sempat rame itu adalah KDRT, bahkan ada salah satu lembaga penyiaran juga sudah merilis gitu kan, mempublikasikan tentang himbauan dari KPI, salah satunya yang dari Bu Nuning Rodiah sampaikan untuk mengevaluasi kembali bagaimana pelaku dari kekerasan itu termasuk KDRT ini untuk tidak boleh tampil lagi. Itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi begini, terima kasih atas kesempatannya, saya diberikan kesempatan untuk hadir di ruang diskusi yang saya kira cukup strategis dan akan progresif ke depan ketika kita akan membincang persoalan isu-isu penyiaran. Dan memang ruang-ruang seperti ini masih sangat jarang ada, sehingga ini perlu kemudian dikembangkan dengan jauh lebih baik. Berkaitan dengan kebijakan KPI dan beberapa program siaran yang sudah punya komitmen untuk melaksanakan imbauan KPI dengan baik. Kebijakan KPI adalah meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Kenapa ini kemudian disampaikan? Tentunya kita akan flashback beberapa waktu yang lalu. KPI pernah mengeluarkan imbauan berkaitan dengan melarang mantan narapidana kekerasan seksual untuk tampil di televisi. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang bersangkutan dan komitmen televisi yang saya kira cukup baik tidak menampilkan yang bersangkutan dalam program siaran apapun. Nah, dalam konteks hari ini pelaku KDRT tentunya ini adalah hal yang kemudian memiliki satu kemiripan. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 domain: kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Nah, kekerasan dalam rumah tangga adalah satu kejahatan yang kemudian melanggar hak asasi manusia dan harus kemudian sama-sama kita counter untuk kemudian kita upayakan penghapusannya gitu ya. Kenapa demikian? Kalau kemudian kita memberikan ruang yang leluasa kepada pelaku KDRT, tayang di layar kaca, kemudian diglorifikasi, diberikan pujian-pujian, dijadikan contoh bagi masyarakat, maka kekhawatiran Komisi Penyiaran Indonesia tentunya ini akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa pelaku KDRT ini boleh-boleh saja, bahwa kejahatan seksual, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perilaku yang biasa-biasa saja dan lumrah, sehingga pelakunya masih kita berikan kesempatan untuk tampil di TV, untuk diglorifikasi, untuk dijadikan contoh dan lain sebagainya. Ini yang kemudian jangan sampai persepsi yang demikian ini muncul di masyarakat karena akan berbahaya dampaknya. Bahayanya apa? Di antaranya adalah masyarakat akan semakin data kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini akan semakin tinggi. Karena apa? Ya yang dicontohkan oleh public figure ya seperti itu. Melakukan KDRT tapi tetap baik-baik saja kan begitu. Harusnya kan kalau KDRT diberikan efek jera, sanksi sosial, sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, maka itu akan membuat jera. Kalau sudah jera artinya apa? Akan terjadi penurunan tingkat kekerasan. Tentunya logikanya kan seperti itu. Karena begini Mas Brian, bahwa data kekerasan khususnya terhadap perempuan ini dari tahun 2019 meningkat signifikan, hampir 50%, bahkan 50% gitu ya. Artinya ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu.
Sementara Indonesia ini sudah punya yang namanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2004. Artinya udah berapa puluh tahun kan begitu, udah lama banget kan begitu. Betul. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar-dasar kami. Kenapa kemudian kebijakan-kebijakan ini muncul sebagai satu afirmasi, penguatan, penegasan bahwa KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi begitu. Kejahatan dari kemanusiaan ya. Betul. Salah satu tentang sisi humanity ya. Dan ditambah tadi yang seperti Ibu sampaikan tadi, kebijakan dari KPI ini justru memberikan peran dari LP itu, lembaga penyiaran, untuk mengedukasi masyarakat. Betul, supaya tingkat kekerasan ataupun yang kasus-kasus KDRT ini juga bisa berkurangan seperti itu, Bu. Betul. Nah, sebetulnya apa aja sih yang program-program yang tidak diperbolehkan gitu, Bu, untuk di KPI sendiri terhadap lembaga penyiaran? Jadi kalau merujuk pada imbauan yang sudah disampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran, tidak memberikan ruang di ruang siar radio maupun televisi itu ada beberapa hal. Yang pertama, ketika bicara di layar kaca, tentunya tidak boleh jadi presenter, jangan diberi kesempatan untuk jadi pengisi program, pembawa program, pemeran dan lain sebagainya. Itu kan kemudian menjadi koridornya. Cuman di lembaga penyiaran itu atau di televisi ada berapa bentuk atau jenis genre program siaran. Yeah. Ada program jurnalistik, ada program non jurnalistik. Dalam konteks program jurnalistik ini kemudian harus dipahami bahwa harus ada cover both side, proporsionalitas berita yang terkadang membutuhkan hadirnya pihak pelaku KDRT. Baik itu pelakunya maupun kuasa hukumnya dan lain sebagainya masih diberikan kesempatan untuk dijadikan narasumber berita. Gitu kan. Nah, itu kemudian dalam konteks ini dibolehkan. Terkadang memang sampai sekarang banyak juga yang kemudian isinya masih footage, jahitan-jahitan gambar berita kompilasi, yang gambarnya adalah gambar-gambar masa lalu dari pelaku KDRT gitu kan. Bagaimana relasi keluarga pelaku KDRT dan korbannya dan lain sebagainya, itu masih kemudian menjadi toleransi. Tapi yang kemudian sama sekali tidak diberikan toleransi adalah ketika satu misal menjadi presenter, menjadi narasumber, menjadi pemeran, menjadi apapun itu yang kemudian diberikan ruang glorifikasi sedemikian rupa, masih diberikan ruang yang kemudian baik-baik saja, tidak dalam proses penegakan hukum dan dalam upaya penghapusan KDRT. Ini yang kemudian menjadi warning bagi semua stasiun televisi agar lebih hati-hati memilih talent, memilih pengisi acara, pengisi program, pemeran sinetron maupun film yang lainnya begitu. Baik, obrolan semakin menarik, tapi tahan dulu sejenak, nanti kita saksikan setelah yang satu ini. Siap. Menjawab kebutuhan atas energi baru dan terbarukan demi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Recover together, recover stronger. Terkait glorifikasi terhadap talent ini tadi ya, sebetulnya memang yang diharapkan oleh KPI ini terhadap lembaga penyiaran, karena koridor di KPI sendiri kayak perlu ada yang guardians kan gitu, apa P3SPS gitu. Betul. Sebetulnya kalau dari sudut pandang LP sendiri gitu, Bu, respon dari televisi ataupun radio ini seperti apa terkait himbauan dari KPI ini? Iya, jadi kemarin saya sudah berkomunikasi dengan lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran televisi, karena yang notabene masih lebih rawan potensi menampilkan kan gitu, potensi mengglorifikasi, potensi untuk kemudian mengeksploitasi public figure untuk jadi materi-materi siarnya kan begitu. Nah, alhamdulillah dan saya kira cukup luar biasa respon dari lembaga penyiaran. Saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran direksi di lembaga penyiaran bahwa mereka ini merespon secara positif. Mereka kemudian bahkan sudah kita lihat, kalau tidak salah itu tadi malam di salah satu program siaran di salah satu stasiun televisi sudah mendeklarasikan yang terduga pelaku KDRT untuk tidak diberi kesempatan ada di ruang-ruang program siaran. Ini saya kira satu pencapaian, satu komitmen yang sangat luar biasa, pencapaian bagi KPI yang layak kemudian kita apresiasi bersama-sama, dan juga kemudian komitmen lembaga penyiaran yang saya kira cukup kuat untuk kemudian mendorong upaya ini.
peristiwa ini saya kira menjadi titik balik gerakan penghapusan KDRT ini akan semakin kuat, dan bahkan ini diapresiasi beberapa kelompok aktivis perempuan, aktivis gitu, yang kemudian ini hal yang positif, langkah positif. Masyarakat kemudian dibikin tiba-tiba terhenyak dan tersadar bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga, yang ini sebenarnya kalau kita bicara analogi ini sudah kayak gunung es gitu loh. Yang nampak mungkin cuman datanya Komnas Perempuan itu ada sekitar 3.300 gitu ya pengaduan berkaitan dengan KDRT, kekerasan terhadap perempuan begitu. Tapi sebenarnya di balik-balik itu yang kemudian tersembunyi masih banyak banget. Karena apa? Ya, masyarakat ini masih menganggap bahwa ini urusan privat, ini urusan keluarga, ini urusan antar suami istri dan anaknya. Ini ini belum dianggap sebagai kepentingan publik yang harus dibuka, yang harus berani speak up begitu. Ya betul. Jadi kan kayak gini, pasti ada pro kontra, termasuk fans dari seorang public figure ini kan juga punya mereka juga punya fanatisme terhadap seorang public figurnya, idolanya gitu kan. Nah sementara kalau dari KPI sendiri gitu Bu, saya ingin tahu apa sih yang mestinya bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran, termasuk masyarakat kita sendiri, publik sendiri terkait isu-isu seperti kasus kekerasan ini gitu. Jadi balik ke substansi undang-undang ya, undang-undang penyiaran, bahwa fungsi penyiaran itu adalah untuk memberikan informasi, memberikan edukasi, pun memberikan hiburan adalah hiburan yang sehat. Dan yang paling utama adalah lembaga penyiaran atau penyiaran ini fungsinya sebagai kontrol sosial. Kondisi dinamika sosial seperti apa, maka juga harus kemudian menjadi concern lembaga penyiaran, televisi dan radio untuk menjadi kontrol. Jangan sampai ini kemudian lepas tanpa ada yang menyuarakan secara positif begitu. Nah, untuk itulah karena fungsi-fungsi penyiaran itu, maka kewajiban lembaga penyiaran itu adalah dengan satu sosialisasi. Caranya bermacam-macam tentunya. Kalau di penyiaran kan ada yang namanya iklan layanan masyarakat, ada diskusi talk show, ada program begitu, ada program-program lain yang saya kira menghibur tapi bisa menyampaikan pesan. Satu misal nih, program siaran sinetron. Di kemasan program siaran sinetron itu bisa kemudian dikemas dengan di situ ada adegan KDRT, tapi tidak boleh eksploitatif, ada pemukulannya eksplisit dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ada penggambaran KDRT, tapi berikutnya harus ada negasi. Kalau dapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, maka harus berani melapor. Itu kan bagian sinetron yang mencontohkan hal baik sebenarnya. KDRT-nya tidak baik, tapi langkah-langkah kalau dia mendapatkan KDRT harus bagaimana, itu bisa jadi contoh. Itu yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kalau kemudian masyarakat harus ngapain? Hari ini masyarakat sedang melakukan fungsinya secara kritis dan cerdas. Kenapa? Mensupport korban, memberikan sanksi sosial kepada pelaku, bahkan sudah sampai mengunfollow dan lain sebagainya. Kalau bicara dinamika sekarang itu sampai koin kripto jatuh dan lain sebagainya, itu kan kalau kita sensitif, ini bagian dari gerakan masyarakat yang sangat luar biasa begitu. People power itu tadi. Betul, people power. Terakhir ini Bu, itu tadi kalau sudah ada gerakan dari kesadaran kritis masyarakat di sosmed KPI sendiri gitu Bu, yang kemarin juga sempat saya lihat itu kan ada nih kayak netizen itu mempertanyakan kenapa sih kok cuma hanya di ruang penyiaran itu kayak televisi dan radio saja gitu. Betul. Nah itu gimana tanggapan dari Bu Nuning? Iya, itu banyak juga kemudian yang tanya langsung ke saya, DM dan lain sebagainya. Terus gimana di sosmed? Terus gimana di karena kan YouTube, memang yang viral-viral itu juga bagian dari situ. Iya, karena sekarang ini kan eranya sudah era convergence, multi platform dan lain sebagainya begitu ya. Maka bagaimana? Ini perlu di ruang ini perlu saya jelaskan kepada seluruh pemirsa, penonton seputar penyiaran ini, bahwa memang kewenangan KPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah melakukan pengawasan penyiaran yang menggunakan frekuensi publik.
frekuensi gitu. Nah, frekuensi itu apa? Ya diantaranya dari televisi dan radio. Macam-macamnya apa saja. Televisi itu adalah ya ada TV komunitas, ada TV berlangganan, ada TV berlangganan atau TV kabel tadi. Ada yang free to air yang hari ini kita tonton tanpa harus bayar. Demikian juga sama halnya dengan radio. Karena kewenangannya masih di sana, maka ketika ada aduan, ada saran dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan, maka bisa kami jawab bahwa memang kami belum diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam konteks media baru atau sosial media begitu. Dan mudah-mudahan kita berharap, bahkan kita sudah menyampaikan kepada Komisi 1 DPR RI masukan berkaitan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran, diantaranya adalah bagaimana media-media digital, media-media yang berbasis internet ini kemudian pengawasannya seperti apa gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari netizen itu tadi kurang lebih masalah batas kewenangan dari KPI itu sendiri. Betul, begitu. Jadi netizen harus memang teredukasi bahwa ya setiap lembaga, setiap undang-undang memiliki kewenangan dan pengaturan spesifik begitu. Menarik sekali Ibu Nuning atas diskusi yang kita lakukan ini, dan sekali lagi terima kasih Sama-sama. atas kesempatannya. Kami dari Seputar Penyiaran berharap bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi dengan Ibu Nuning di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Dan inilah Seputar Penyiaran untuk episode pertama. Kita tunggu di episode selanjutnya.